Tepung roti penunjuk bab 1. Saat malam tiba, akhirnya aku bisa bersantai setelah menidurkan putriku. Aku meraih ponsel dan dengan santai menggulir TikTok ketika siaran langsung fashion jalanan menarik perhatianku. Aku duduk tegak dan fokus pada layar, tetapi pembawa acara sudah mengubah sudut kamera. Jantungku berdegup kencang, dan tanganku mulai berkeringat saat memegang ponsel. Aku memeriksa waktu dan memastikan itu adalah siaran langsung yang terjadi di kota yang sama. Kemudian aku buru-buru keluar dari TikTok dan melakukan panggilan video kepada suamiku, Matthew Murphy. Seharusnya dia sedang dalam perjalanan bisnis 3 hari di Canta, namun aku baru saja melihatnya di siaran langsung dengan seorang wanita lain dalam pelukannya. Ponsel berdering cukup lama sebelum dia akhirnya menjawab panggilan. Kamera Matthew sedikit bergoyang, dan wajah tampannya muncul di layar ponselku. Dia menyapaku dengan hangat, "Hai, sayang. Kamu di mana?" Tanyaku dengan cemas sambil mataku mengamati rekaman dari ujung sana. Dia terlihat seperti sedang berada di koridor sebuah restoran, dan dia mengenakan kemeja putih dan dasi. Namun, sosok yang kulihat di siaran langsung memakai jas abu-abu. Aku sedang makan malam dengan klien. Aku keluar untuk menjawab panggilanmu. Ada apa? Ada yang salah? Apakah Ava sudah tidur? Dia bertanya, kamu di Canta? Aku mengelak pertanyaannya dan bertanya lagi, tentu saja aku di sini. Kenapa? Ada yang salah? Dia menatapku serius melalui kamera. Penuh rasa ingin tahu. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Gumamku dengan pikiran melayang, lalu bertanya, kapan kamu pulang? Segera. Aku akan pulang begitu menyelesaikan urusan di sini. Kamu kangen aku? Matthew tersenyum penuh kasih padaku. Aku akan berusaha pulang secepat mungkin. Sudah larut. Tidur lebih awal ya? Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa. Dia mengecupkan ciuman padaku lalu menutup panggilan. Aku memegang ponsel, terkejut dan kesal pada diriku sendiri karena curiga. Matthew adalah suami yang luar biasa, tampan, dan penuh perhatian, meskipun dia hanya seorang miskin ketika kami pertama kali bertemu. Meskipun dia berasal dari keluarga biasa dengan adik perempuan yang sakit-sakitan di kota, aku memilihnya di antara banyak pengagumku karena penampilannya. Setelah lulus, aku menggunakan rumah orang tuaku sebagai jaminan untuk memulai perusahaan pasokan bersama dia dan tetap di sisinya. Matthew bertanggung jawab untuk pengadaan sementara aku tanpa lelah berurusan dengan klien sampai hampir mengalami pendarahan lambung. Untungnya, perusahaan tumbuh dan mulai berkembang ketika aku hamil. Aku memutuskan berhenti dan mempercayakan perusahaan kepada suamiku sementara aku fokus membesarkan anak kami dan mengelola rumah tangga. Ava, putri kami, sudah berusia 4 tahun. Kami menjalani kehidupan yang nyaman dan makmur sebagai keluarga kecil yang membuat orang lain iri. Matthew merasa sangat bersalah karena kami tidak mengadakan upacara pernikahan sehingga dia berjanji untuk memenuhi kebutuhanku dan menggantikan semua keluhan yang aku alami. Bagaimana mungkin suami seperti itu selingkuh? Aku mengatupkan bibir dan tersenyum, menyadari aku terlalu banyak menonton acara TV yang memunculkan pikiran-pikiran konyol semacam itu. Ketika aku berbaring kembali di tempat tidur, aku masih memikirkan sosok yang sekilas terlihat di siaran langsung TikTok. Mungkin aku terlalu banyak memikirkan Matthew. Juga, jas abu-abu itu tampak familiar karena itu adalah jas yang sudah aku setrika untuknya sebelum perjalanan bisnisnya. Itu berarti pria di siaran langsung mengenakan jas yang sama, yang membuatku bingung. Matthew pulang lebih awal keesokan harinya dan membawa banyak makanan lezat untuk Ava. Dia memeluk kami berdua dengan penuh kasih sayang, menciptakan suasana hangat. Aku bergegas ke dapur dengan gembira untuk menyiapkan beberapa hidangan favoritnya sebagai hadiah. Matthew melirikku saat kami duduk untuk makan dan berkata dengan santai, "Di sini ada bau minyak yang kuat. Kenapa kamu tidak pergi mandi?"
Aku dengan tenang mencium aroma tubuhku, lalu tersenyum bangga. Itu adalah bau makanan enak. Kamu tidak suka bau makanan? Dia terkekeh sambil dengan penuh kasih mengacak-acak rambutku. Lalu dia memasukkan makanan ke mulutku dan memberikan sepotong makanan ke Ava. Baiklah, sayangku. Mari kita makan. Setelah makan malam, aku cepat-cepat menidurkan Ava lalu mandi. Aku mendekati Matthew dan dengan genit bertanya, apakah aku masih bau minyak? Matthew tersenyum dan mencubitku dengan penuh kasih. Aku sangat merindukanmu, sayang. Dia menarikku ke tempat tidur tanpa memberiku kesempatan untuk merespons. Juga, dia tampak sangat antusias hari ini. Ketika kami selesai, aku tersenyum dan melihat sosok tingginya mendekati kamar mandi. Saat aku akan membersihkan diri, ponselnya di meja samping tempat tidur berkedip, menandakan dia menerima pesan WhatsApp. Aku melihatnya dan membeku.